want it, I got it. I want it, I got it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Tridian Lestari dari kelas 11 OTKP 2 nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dana kas kecil. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan dana kas kecil itu? Kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis apabila dibayarkan menggunakan cek. Dana kas kecil biasanya disimpan dalam peti yang disebut dengan cash box. Kemudian, apa sih fungsi utama dari dana kas kecil itu? Fungsi utama dari dana kas kecil adalah untuk menunjang efektivitas aktivitas operasional perusahaan karena tidak efektif apabila pengeluaran kecil dari perusahaan menggunakan cek. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengelolaan dana kas kecil. Yang pertama ada pembentukan dana kas kecil. Hal-hal yang penting dalam pembentukan dana kas kecil adalah jumlah dana kas kecil ditaksir dengan memperhitungkan kebutuhan untuk 3-4 minggu. Kemudian memberikan estimasi kepada bendahara, kemudian bendahara menarik cek dan memberikannya kepada pemegang kas kecil. Lalu pemegang kas kecil akan mencairkan uang menggunakan cek. Lalu dokumen yang dibutuhkan untuk pembentukan dana kas kecil. Yang ke-1 ada surat keputusan dari pejabat yang berwenang. Yang kedua, buku kas keluar. Yang ketiga, cek. Kemudian prosedur yang kedua adalah pembayaran melalui dana kas kecil. Pemegang kas kecil atau kasir mempunyai kewenangan untuk melakukan pengeluaran kas dengan menggunakan uang yang terdapat di dalam kas sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dokumen yang tersedia untuk pengeluaran kas kecil adalah yang pertama, permintaan pemakaian kas kecil. Yang kedua, buku pengeluaran kas kecil. Yang ketiga, dokumen pendukung nota atau kwitansi. Lalu prosedur yang terakhir adalah pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian kembali dilakukan oleh pemegang kas. Pemegang kas kecil harus menyiapkan daftar pengeluaran kas kecil yang telah dilakukan dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran kas kecil. Selain prosedur pengelolaan dana kas kecil, saya juga akan menjelaskan mengenai metode-metode yang digunakan untuk pengelolaan dana kas kecil. Yang pertama adalah metode tetap atau impress fund system. Metode tetap adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Ciri-ciri metode tetap antara lain, yang pertama, bukti-bukti penggunaan dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola kas kecil. Kemudian yang kedua, pengisian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan dana kas kecil yang telah digunakan, sehingga jumlah dana kas kecil kembali kepada jumlah yang ditetapkan semula. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan dalam metode tetap ini adalah yang pertama ada pembentukan dana kas kecil di mana pemegang kas kecil diberi sejumlah uang tunai yang nantinya dibayarkan atas pengeluaran yang diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan dalam waktu tertentu. Kemudian yang kedua, dana kas kecil dipergunakan untuk pembayaran transaksi pengeluaran. Dan yang ketiga, setelah dana kas kecil habis atau hampir habis, kasir membentuk kembali dana kas kecil, mengisinya sebesar jumlah nominal pengeluaran yang terjadi. Kemudian metode yang kedua,
metode berubah-ubah atau floating point system. Metode berubah-ubah adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Ciri-cirinya adalah pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil dicatat di debit. Yang kedua, buku pengeluaran kas kecil dicatat dalam buku jurnal kas kecil dengan mendebit akun-akun yang terkait. Dan yang ketiga, besarnya jumlah dana kas kecil yang disediakan berfluktuasi disesuaikan dengan perkembangan kegiatan bagian-bagian pemakai dana. Di sini saya akan memberikan perbedaan antara metode tetap dan metode berubah-ubah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.